Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Rahmadanti dari Prodi Sastra Indonesia, Universitas Nasional dengan NPM 23200151610. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang sudah saya lakukan dengan judul penelitian peran emoji sebagai implikator visual analisis pragmatik dalam komunikasi digital. Selanjutnya kita masuk ke dalam latar belakang penelitian ini. Di sini dalam komunikasi digital, emoji menjadi alat bantu untuk mengatasi keterbatasan ekspresi verbal ataupun nonverbal yang dapat menciptakan kedekatan emosional. Sedangkan dalam konteks pragmatik sendiri, emoji dapat dilihat sebagai implikator visual, yaitu simbol yang menyatakan makna tertentu tanpa perlu diungkapkan secara langsung melalui bahasa verbal. Selanjutnya ada pula 3 tujuan utama dari penelitian ini. Yang pertama ada untuk menjelaskan makna pragmatik dari emoji melalui analisis konteks tuturan dalam percakapan digital. Yang kedua ada mengidentifikasi fungsi penggunaan emoji sebagai implikator visual dalam membentuk makna tersirat. Dan yang terakhir ada menganalisis bentuk pelanggaran ataupun pemenuhan maksim Grace dalam penggunaan emoji pada percakapan digital. Di sini teori yang saya gunakan yaitu teori implikatur yang dikemukakan oleh Grace tahun 1975 yang menyatakan bahwa makna dalam komunikasi tidak selalu diungkapkan secara harfiah, melainkan seringkali tersirat melalui pelanggaran ataupun pemenuhan prinsip kerjasama serta maksim-maksim percakapan seperti maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Dalam hal ini, emoji sendiri berperan penting sebagai petunjuk kontekstual bagi penerima pesan. Metode yang saya gunakan yaitu metode deskripsi kualitatif yang dimana bertujuan untuk memahami dan menginterpretasi fenomena sosial secara mendalam, khususnya dalam konteks penggunaan emoji di media sosial. Data dalam penelitian ini sendiri berupa penggunaan emoji dalam percakapan di media sosial, khususnya aplikasi WhatsApp, yang dipandang sebagai bentuk representasi simbolik dalam komunikasi interpersonal maupun komunikasi berkelompok. Emoji sendiri berfungsi sebagai pengganti ekspresi emosional atau penegas maksud pesan dalam teks digital. Selanjutnya kita langsung masuk ke dalam hasil penelitian yang setelah saya temukan. Di sini berdasarkan data dari Unicode Consortium Emoji Cards versus 15, saat ini terdapat 3.782 emoji resmi yang terdaftar, mencakup berbagai kategori seperti emoji wajah, simbol, makanan, hewan, bendera, dan lain sebagainya. Namun di sini saya hanya menggunakan 9 emoji yang memiliki konotasi emosional ataupun perasaan seperti beberapa jenis emoji di samping ini. Di sini kita bisa lihat ada beberapa emoji dan makna asal dari emoji tersebut. Selanjutnya kita masuk dalam fungsi implikatur pada tuturan. Ini yang pertama untuk sebagai bentuk sindiran dan humor. Emoji digunakan untuk menyampaikan kritik ataupun ejekan secara halus tanpa menimbulkan konflik. Seperti pada tuturan aku tuh curiga banget, lalu diakhiri dengan emoji mata melirik di akhirnya. Di sini menyiratkan sindiran tipis ataupun ajakan untuk bergosip. Yang kedua ada penegasan atau persetujuan emosional. Emoji dipakai untuk menunjukkan bahwa penutur setuju ataupun mendukung tanpa perlu banyak kata. Di sini seperti pada tuturan, gue bayar pakai PC dengan menggunakan emoji tertawa 3 kali secara berturut-turut di akhirnya. Di sini membalas pesan secara singkat tetapi tetap ekspresif karena penggunaan emoji tertawa tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada ungkapan emosi yang tak terucap. Saat kata-kata tak terucap, emoji mewakili rasa galau, jijik, kagum, ataupun malu dengan lebih kuat dan dramatis. Seperti ada beberapa tuturan dalam fungsi ini. Tuturan yang pertama ada 4 menit lagi, aku galau banget, diakhiri dengan emoji mata memohon di akhir tuturan tersebut. Yang kedua ada gila nih, ganteng banget, gue sampai gemeter, diakhiri dengan emoji meleleh di akhirnya.
Yang terakhir tuh ada jorok banget ih, lalu ditambahkan emoji muntah ataupun emoji rasa jijik di akhirnya. Maksud dari tuturan tersebut yaitu hiperbola emosi yang memperkuat suasana berlebihan. Yang keempat ada membangun keakraban dan kedekatan sosial. Emoji seperti mengecup ataupun emoji menutup mulut seringkali dipakai untuk menciptakan suasana santai dan sahabat, bahkan saat membahas tanpa topik sensitif. Seperti pada tuturan di bawah ini ada oke, izin pamit ya bestiku dengan memakai emoji kecup di akhir tuturan. Lalu yang kedua ada emoji tutup mulut, lalu ditambah dengan tuturan bayar utang dulu ya. Di sini untuk menunjukkan afeksi candaan antar teman ataupun kedekatan antar teman. Selanjutnya kita memasuki pada pelanggaran dan pemenuhan maksim grace. Di sini yang pertama ada maksim kualitas, yaitu tidak berkata yang tidak benar. Emoji menyampaikan ekspresi yang tidak benar terjadi, tapi dimaksudkan sebagai strategi gaya bahasa ataupun candaan. Seperti emoji menangis, di sini padahal nggak sedih, tapi pakai emoji biar terlihat lebih dramatis. Selanjutnya yang kedua ada emoji muntah, yaitu ngomongin hal jijik yang secara hiperbola ataupun secara berlebihan. Selanjutnya yang kedua ada maksim kuantitas, yaitu beri informasi secukupnya. Di sini ada beberapa pelanggaran emoji. Emoji digunakan secara berlebihan atau justru menjadi satu-satunya pesan tanpa konteks verbal. Yang pertama ada emoji kecup dengan dengan pemakaian emoji kecup selama 4 kali. Di sini terlalu banyak cuman untuk hanya sekedar tuturan pamitan biasa. Yang kedua ada emoji tersenyum, yaitu respons tanpa kata, bikin maknanya menjadi ambigu. Lalu ada pula pemenuhan dalam maksim kuantitas ini, yaitu tanda jempol menjawab pesan singkat namun dengan konfirmasi informasi yang jelas. Yang ketiga ada maksim relevansi, yaitu sesuai dengan konteks. Di sini emoji yang dipakai sesuai dengan topik pembicaraan dan memperjelas emosi ataupun maksud pembicaranya. Seperti emoji dengan mata memohon, di sini dipakai saat menunggu dengan galau karena menunggu pesan yang sangat lama. Lalu yang kedua ada emoji tertawa, yaitu menanggapi ejekan ringan dengan sebuah candaan tawa. Lalu yang terakhir ada maksim cara, yaitu jelas dan tidak ambigu. Emoji menggantikan kalimat secara tidak langsung, bahkan ambigu, bergantung pada pemahaman bersama. Seperti emoji mata melirik, di situ cuma bilang aku lihat loh, tapi pakai emoji doang. Jadi pesan yang disampaikan tidak begitu jelas dan ambigu bagi penerimanya. Yang terakhir itu ada emoji tutup mulut yang merupakan sindiran atau menyentil tanpa bilang pada sang penerima pesan. Masuk pada kesimpulan, di sini penelitian ini menunjukkan bahwa emoji dalam komunikasi digital, terutama melalui aplikasi WhatsApp ataupun aplikasi pengirim pesan lainnya, tidak hanya berfungsi sebagai tambahan teks, tapi juga memiliki fungsi signifikan sebagai implikator visual yang dapat menyampaikan makna pragmatik dari sebuah pernyataan. Mengacu pada teori implikator percakapan yang dikemukakan oleh Grice, ditemukan bahwa penggunaan emoji seringkali melanggar beberapa maksim, seperti maksim kualitas, maksim kuantitas, relevansi, dan cara. Namun pelanggaran ini tidak berdampak negatif, melainkan menjadi strategis dalam komunikasi untuk mengekspresikan emosi, sindiran, penegasan, ataupun keakraban yang tidak tersampaikan secara verbal. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang kita sudah berada di akhir pembawaan materi ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu teman-teman untuk menonton video ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa menambahkan perspektif kita dalam melihat cara kerja emoji dalam komunikasi sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.